Campylobacter adalah suatu jenis kuman atau bakteri yang sering menjadi penyebab umum seseorang mengalami keracunan makanan. Umumnya, orang yang mengalami keracunan makanan akan mengalami gastroenteritis, infeksi usus, diare, bahkan muntah. Campylobacter merupakan kuman atau bakteri yang menjadi penyebab umum keracunan makanan yang tentu saja tidak menyenangkan. Salah satu yang paling populer adalah Campylobacter jejuni. Saat sesuatu yang Anda makan atau minum terdapat kuman Campylobacter, itu dapat membuat Anda sakit, biasanya dengan memberikan efek gastroenteritis, infeksi pada bagian usus Anda. Sama halnya penyakit infeksi usus lainnya, bakteri Campylobacter banyak ditemukan dari sumber makanan. Beberapa makanan tersebut antara lain daging mentah, terutama unggas mentah atau setengah matang seperti ayam, kalkun, dan lain sebagainya. Memasak daging yang benar-benar matang biasanya akan membunuh bakteri. Di samping itu, Campylobacter juga bisa ditemukan dalam susu mentah yang tidak melalui pasteurisasi. Bakteri ini juga biasa didapatkan pada air yang belum dimasak. Kadang-kadang, jamur dan kerang bisa mengandung Campylobacter. Mengonsumsi air yang terkontaminasi saat bepergian adalah salah satu yang menjadi penyebab umum infeksi Campylobacter. Walaupun Anda berhati-hati untuk tidak meminum air keran, Anda mungkin menggunakannya tanpa menyadarinya. Misalnya, es batu mungkin dibuat dari air keran, dan sayuran salad kering, maksud kami sayuran salad sering dicuci dengan air ledeng. Berikutnya adalah hewan peliharaan. Hewan peliharaan seperti kucing dan anjing, juga jenis binatang yang terinfeksi Campylobacter dapat berpotensi menularkan bakteri tersebut kepada Anda. Contohnya, kasus Campylobacter terjadi setelah mengunjungi area peternakan. Perlu Anda ketahui bahwa pada hewan yang terinfeksi, Campylobacter jarang menimbulkan gejala apapun pada hewan itu sendiri. Bakteri Campylobacter adalah bakteri paling umum yang menyebabkan keracunan makanan di Inggris. Public Health England melaporkan bahwa di Inggris dan Wales, jumlah kasus meningkat dari 52.381 pada tahun 2016 menjadi 56.729 pada tahun 2017. Mungkin masih banyak lagi kasus yang tidak terdeteksi. Lalu siapa yang beresiko terkena Campylobacter ini? Keracunan makanan yang mengandung Campylobacter dapat menyerang siapa saja dan dari semua jenjang usia. Namun, umumnya yang paling beresiko antara lain yaitu yang pertama adalah orang yang bepergian ke negara berkembang di mana sanitasi dan kebersihan makanan mungkin kurang ketat. Yang kedua, orang-orang yang bekerja di area peternakan. Yang ketiga adalah orang yang bekerja di industri daging. Berikutnya adalah gejala-gejala yang timbul akibat Campylobacter. Gejala umum dari orang-orang yang terkena paparan Campylobacter yaitu rasa mual, diare, dan muntah. Namun, muntah jarang sekali terjadi. Kondisi diare yang dialami kadang-kadang dapat berdarah. Anda mungkin juga mengalami kram perut dan mengalami gejala demam seperti suhu badan yang tinggi. Gejala cenderung muncul dalam 2-5 hari setelah makan makanan yang terkontaminasi atau bersentuhan dengan hewan yang terkontaminasi. Namun, terkadang periode waktu sebelum gejala muncul atau dikenal sebagai masa inkubasi ini bisa sesingkat 1 hari atau selang 11 hari. Diare, mual, dan muntah dapat menyebabkan dehidrasi. Jika Anda menduga anak Anda mengalami dehidrasi, maka Anda harus segera mencari nasihat medis. Anak-anak, terutama bayi, dapat mengalami dehidrasi yang parah dan sangat cepat sakit. Dehidrasi pada orang dewasa biasanya masuk kategori ringan dan biasanya mudah diatasi dengan minum banyak cairan. Jika gejala Anda ringan, Anda biasanya tidak perlu mencari saran medis atau menerima perawatan khusus. Jadi, dalam kasus ini, Anda mungkin mempunyai infeksi Campylobacter yang tidak dikonfirmasi. Namun, dalam sejumlah situasi, Anda mungkin perlu mencari nasihat medis bila Anda mengalami keracunan makanan yang menimbulkan gejala berat.
Dokter atau perawat mungkin menanyakan pertanyaan tentang perjalanan baru-baru ini ke luar negeri, atau cara apapun yang Anda makan, minum, makanan, atau air yang terkontaminasi. Mereka juga biasanya akan memeriksa Anda untuk mencari tanda-tanda kekurangan cairan di dalam tubuh atau dehidrasi. Dokter mungkin akan memeriksa suhu, denyut nadi, dan tekanan darah Anda. Mereka mungkin juga memeriksa perut, yaitu abdomen, untuk mencari adanya nyeri saat ditekan. Sampel feses tidak selalu dibutuhkan. Dokter Anda mungkin akan menyarankannya dalam situasi tertentu, seperti jika Anda baru saja bepergian, jika Anda sangat tidak sehat, jika Anda memiliki darah atau nanah di tinja atau feses, jika diare Anda tidak kunjung sembuh setelah seminggu, jika Anda baru saja berada di rumah sakit atau menjalani perawatan antibiotik, kemudian jika Anda memiliki kondisi medis lain, terutama yang memengaruhi sistem. Jika dokter tidak yakin Anda mengalami keracunan makanan atau infeksi usus atau gastroenteritis, jika pekerjaan Anda melibatkan penanganan makanan. Alasan sampel tinja tidak selalu diperlukan, karena dalam banyak kasus mengetahui kuman apa yang Anda miliki tidak membuat perbedaan apapun pada perawatan yang Anda butuhkan. Sebagian besar kasus Campylobacter membaik dengan sendirinya bahkan sebelum hasil tes feses kembali. Pada kondisi apa sebaiknya memerlukan saran medis? Terdapat dua kategori dengan beberapa faktor berbeda untuk memulai mendapatkan advice secara medis, dibagi menjadi kategori anak dan dewasa. Pada anak-anak, jika anak Anda menderita gastroenteritis, karena sebab apapun, termasuk kemungkinan keracunan makanan yang disebabkan oleh Campylobacter, Anda harus mencari nasihat medis dalam situasi-situasi seperti jika anak Anda berusia di bawah 6 bulan, jika anak Anda memiliki kondisi medis yang mendasarinya, misalnya masalah jantung atau ginjal, diabetes, atau riwayat kelahiran prematur. Kemudian, jika anak Anda mengalami demam, jika Anda menduga kekurangan cairan dalam tubuh atau dehidrasi sedang berkembang, jika anak Anda tampak mengantuk atau bingung, jika anak Anda sedang sakit, muntah dan tidak dapat menahan cairan, jika ada darah di diare atau muntahnya, jika anak Anda mengalami sakit perut atau sakit perut yang parah. Kemudian infeksi yang diperoleh dari perjalanan, jika anak Anda mengalami gejala yang parah atau jika Anda merasa kondisinya semakin parah. Jika gejala anak Anda tidak mereda, misalkan muntah lebih dari 1-2 hari atau diare yang tidak kunjung reda setelah 3-4 hari. Kondisi lain adalah jika ada gejala lain yang Anda khawatirkan. Kemudian bagaimana dengan orang dewasa? Jika Anda menderita gastroenteritis karena sebab apapun, termasuk kemungkinan keracunan makanan yang disebabkan oleh Campylobacter, Anda harus mencari nasihat medis dalam situasi seperti yang pertama, jika Anda curiga Anda mengalami dehidrasi. Yang kedua, jika Anda banyak muntah dan tidak dapat menahan cairan. Yang ketiga, jika Anda mengalami diare atau muntah darah. Yang keempat, jika Anda mengalami sakit perut yang parah. Yang kelima, jika Anda mengalami gejala yang parah atau jika Anda merasa kondisi Anda semakin parah. Yang keenam, jika Anda mengalami demam tinggi yang berkepanjangan. Yang ketujuh, jika gejala Anda tidak mereda, misalnya. Yang ketujuh, jika gejala Anda tidak mereda, misalnya muntah lebih dari 1-2 hari atau diare yang jika Anda dari bepergian. Kemudian jika Anda berusia lanjut atau memiliki masalah kesehatan yang mendasarinya seperti diabetes, epilepsi, penyakit radang usus, maupun penyakit ginjal. Kemudian jika Anda memiliki sistem kekebalan yang lemah, karena misalnya pengobatan kemoterapi, pengobatan steroid jangka panjang, atau infeksi HIV. Kemudian Anda perlu memperhatikan jika Anda sedang hamil. Jika Anda menduga bahwa Anda mungkin tertular keracunan makanan karena makan restoran atau makanan yang dibawa pulang. Kemudian jika ada gejala lain yang Anda khawatirkan.
Bagaimana perawatan Campylobacter pada anak-anak? Kematangan anak dengan Campylobacter tidak membutuhkan perawatan khusus. Gejala biasanya membaik dalam beberapa hari karena sistem kekebalan mereka memiliki waktu untuk membersihkan infeksi. Anak-anak yang mengalami paparan Campylobacter, perawatan di rumah sakit diperlukan jika gejalanya parah atau jika terjadi komplikasi. Beberapa yang dapat dilakukan yaitu memenuhi cairan untuk mencegah dehidrasi dan menjaga asupan makanan yang masuk ke dalam tubuh. Yang paling penting adalah penuhi kebutuhan cairan. Anda harus mendorong anak Anda untuk minum banyak cairan. Tujuannya adalah untuk mencegah dehidrasi. Anak Anda harus melanjutkan diet normal dan minuman biasa, seperti biasanya. Selain itu, mereka juga harus didorong untuk minum lebih banyak cairan. Namun, hindari minuman bersoda atau jus buah pekat dalam jumlah besar karena dapat memperburuk diare. Bayi di bawah usia 6 bulan tentu berisiko lebih tinggi mengalami dehidrasi. Anda harus mencari nasihat medis jika mereka mengembangkan atau terdiagnosis sebagai gastroenteritis. Menyusui atau memberi susu botol harus dipenuhi seperti biasa. Anda mungkin menemukan bahwa permintaan bayi Anda untuk menyusu meningkat. Anda mungkin juga disarankan untuk memberikan cairan ekstra, baik air atau minuman rehidrasi di antara waktu makan. Minuman rehidrasi mungkin disarankan oleh dokter untuk anak-anak yang berisiko tinggi mengalami dehidrasi. Biasanya disediakan dalam bentuk saset yang tersedia di apotek atau resep dokter. Anda akan diberikan instruksi tentang seberapa banyak dosis yang harus diberikan. Minuman rehidrasi akan memberikan keseimbangan sempurna antara air, garam, dan gula. Sedikit gula dan garam membantu air diserap lebih baik dari usus ke dalam tubuh. Jika minuman rehidrasi tidak tersedia karena alasan apapun, pastikan Anda tetap memberi anak Anda air, jus buah yang diencerkan, atau cairan lain yang sesuai. Jika Anda menyusui, Anda harus melanjutkannya setelah anak Anda terpenuhi kebutuhan cairannya sebelum mendapatkan makanan padat. Jika dalam pemenuhan dehidrasi tersebut anak Anda muntah, tunggu 5-10 menit, lalu mulai berikan minuman lagi, tapi lebih pelan. Misalnya, 1 sendok setiap 2-3 menit. Makanan pada anak selama masa perawatan. Makan senormal mungkin setelah dehidrasi diobati. Memperbaiki dehidrasi adalah prioritas pertama. Namun, jika anak Anda tidak mengalami dehidrasi atau setelah dehidrasi diperbaiki, dorong anak Anda untuk menjalani diet normal. Bayi yang diberi ASI harus terus disusui jika mau. Ini biasanya ditambahkan ke minuman rehidrasi ekstra. Bayi yang minum susu botol harus diberi makan dengan makanan normal berkekuatan penuh jika mereka mau. Sekali lagi, ini biasanya ditambahkan ke minuman rehidrasi ekstra. Kadang-kadang seorang anak perlu dirawat di rumah sakit untuk perawatan lebih lanjut dalam menghentikan dehidrasi. Bagaimana mengenai obat-obatan yang dibutuhkan? Anak sebaiknya tidak segera diberikan obat untuk menghentikan diare pada usia di bawah 12 tahun. Kedengarannya, pengobatan cukup menarik dan simpel. Namun, tidak cukup aman diberikan kepada mereka karena terdapat risiko komplikasi yang serius. Meskipun begitu, Anda bisa memberikan paracetamol atau ibuprofen atau meredakan suhu tinggi jika demam atau sakit kepala. Pengecualian jika gejala parah atau menetap selama beberapa hari atau lebih, dokter mungkin akan meminta sampel diare. Sampel tersebut akan dikirim ke laboratorium untuk mencari tahu faktor apa yang menginfeksi, apakah bakteri, parasit, dan lain-lain seperti yang kita bahas ini. Kadang-kadang obat antibiotik diperlukan jika gejalanya sangat parah atau tidak mereda seperti yang diharapkan. Dalam kasus ini, biasanya antibiotik seperti erythromycin akan diresepkan dokter. Probiotik umumnya tidak dianjurkan untuk anak-anak dengan gastroenteritis atau keracunan makanan karena sebab apapun. Namun, statement tersebut dapat berubah jika penelitian lebih lanjut menunjukkan bahwa probiotik tersebut berguna untuk mereka. Obat antisekresi adalah kelompok perawatan masih tergolong baru. Obat-obatan tersebut dirancang untuk kebutuhan perawatan rehidrasi.
Sifat obat ini akan mengurangi jumlah air yang dilepaskan ke usus selama episode diare. Obat-obatan tersebut dapat digunakan untuk anak-anak yang berusia lebih dari 3 bulan. Salah satu contoh obat antisekresi ini adalah